Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, class? Today we're going to continue our lesson in English subject. Students, do you know about conjunction? What is it? A cause and effect conjunction can be described as something that enables an event to occur. In other words, the cause creates the effect. Today, we will learn about cause and effect conjunction. Before starting this unit, we should pray to God first for His blessing so that you can study English well today. So now, let's start for praying. Finish. In the end of the lesson, the students are expected to be able to use the cause and effect conjunction, create sentence using cause and effect conjunction, applying the structured text in writing the cause and effect conjunction, and last, understand the use of cause and effect conjunction. Nah, jadi di akhir pembelajaran di materi ini, kalian diharapkan mampu menggunakan kata hubung sebab dan juga akibat. Yang kedua, mampu menciptakan kalimat yang menggunakan cause dan effect conjunction, menerapkan struktur teks dalam penulisan kata hubung sebab dan juga akibat. Dan yang terakhir, mampu memahami penggunaan kata hubung sebab dan juga akibat. So now let us see what the cause and effect are. Nah, ini ada penjelasan tentang cause dan juga effect. Nah, di kolom yang pertama, there is a cause. Cause is the reason or motive for an action. Jadi cause atau sebab itu adalah alasan atau motif terjadinya sesuatu. Kemudian why something happens. Mengapa sesuatu itu terjadi? Ya, jadi cause ini adalah sesuatu yang menyebabkan sesuatu lain terjadi. Kemudian cause happens first. Ya, karena cause ini adalah sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang lain terjadi, maka dia pasti terjadi di awal. Contohnya adalah it rain. Oke, jadi cause ini adalah sebab atau penyebab terjadinya sesuatu yang lain. Kemudian di kolom yang kedua itu ada effect. Effect is the result or conclusion of an action. Jadi effect atau akibat ini adalah hasil atau kesimpulan dari sebuah kejadian. Atau bisa juga dikatakan effect ini adalah hasil yang disebabkan oleh si cause ini. Lalu what happened? Jadi apa yang terjadi? Nah, si effect atau akibat ini adalah apa sih yang terjadi? Kemudian effect happens due to a cause. Efek atau akibat ini terjadi karena adanya sebuah penyebab. Contohnya, I got wet. Nah, jadi sebabnya atau cause-nya adalah it rain, ini hujan, sebabnya hujan. Kemudian efeknya atau akibat yang dihasilkan dari hujan tersebut adalah saya menjadi basah kuyup atau I got wet. And then to find a cause, ask why did this happen. Nah, kalau kita mau mencari sebuah pesebab, ya, sebuah cause, a cause, yang harus kita tanyakan adalah why did this happen? Kenapa sih ini bisa terjadi? Ya, kenapa ini bisa terjadi? Nah, kenapanya ini adalah sebuah sebab. Kemudian to find an effect, ask what happened. Kalau kita mau cari sebuah akibat,
yang harus kita tanyakan adalah what happened. Apa sih yang terjadi? Kalau sesuatu ini terjadi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya ini adalah sebuah effect atau akibat. Example, it rained, so I get wet. Ini hujan, sehingga saya menjadi basah kuyup. Nah, tadi kan kalau yang di kolom yang di atas itu ada kata it rain ya di kolom yang pertama. Kemudian di kolom yang kedua itu ada I got wet. Nah, ini kan it rain dan I got wet ini adalah dua kata yang berbeda ya. I got wet ini satu kata, kemudian maksud Miss dua kalimat yang berbeda. Ya, it rain ini adalah satu kalimat, kemudian kemudian I got wet ini juga satu kalimat. Nah, kalau contoh yang di shape atau yang di kolom yang di paling bawah ini ada it rain, ada tanda koma, kemudian kata so, baru kalimat I get wet. Nah, ini adalah satu kalimat. Yang tadinya dua kalimat menjadi satu kalimat. Kenapa? Karena dia ada kata so-nya, ada conjunction-nya, ada kata hubung yang menghubungkan dua kalimat. Oke, jadi kalau kita mau membuat kalimat sebab akibat itu harus ditambahkan dengan kata hubung. Oke, paham? Next. Okay, this is the signal words. This is we use when we want to make cause and effect sentence. Ini adalah contoh-contoh dari kata kunci ataupun kata hubung yang kita gunakan untuk membuat kalimat sebab ataupun kalimat akibat. Nah, yang di kolom yang pertama ini when we talk about cause, we use following signal words. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah kalimat yang fokusnya pada cause atau sebab, kita bisa gunakan signal words atau conjunction di bawah ini, because of, due to, owing to, thanks to, for, as, since, the reason for, on account of, bring about, led to, for this reason, unless, and as a result of. Nah, kalau yang di kolom sebelahnya, when we talk about an effect resulting from a certain cause, we use the following signal words. Ini kalau kita ingin membuat sebuah kalimat yang fokusnya pada akibat yang dihasilkan dari sebuah sebab, kita bisa gunakan signal words atau kata hubungnya as a result, then, hence, for this reason, therefore, outcome, so, consequently, finally, therefore, and in order to. Nah, nanti akan Miss jelaskan lebih lanjutnya di slide yang selanjutnya. Tetapi untuk pertemuan kali ini hanya beberapa signal words yang akan Miss jelaskan. Nanti sisanya in the next meeting.